Assalamualaikum Tuan Guru. Waalaikumsalam, Ustaz. Ya Waalaikumsalam. Ustaz, Iya, bisa bisa diceri apa itu? bisa diceritakan gimana kronologinya, Ustaz? Tahun 2020 kan kami kan kumpul sama kawan-kawan dari apalah ya, media sosial. Ada dari Lombok, ada dari Kuningan, ada dari Aceh, ada dari Jakarta, ada dari Jawa, ada dari Makassar. Jadi kan kami ngumpul, itu kan buat grup apa namanya itu? Grup Nahu Sorob lah. Dulu kan saya kan ikut-ikut juga Ustadz. Kalau ada kajian online kan saya dengar-dengar juga tulisannya kan saya baca. Begitulah. Dalam pencarian ilmu itu kami ngumpul. Dalam kami ngumpul itu, nah jumpa sama beliau ini. Udah, kami gabung, kami buat Zoom, kami buat kajian apalah. Kami besarkanlah Arba'in. Termasuk kan, tempo hari kan dia kan nulis-nulis saja di tangan. Jadi saya kan sama keluarga mikir gitu kan, ayo kita buat jadi buku gitu. Maka di PDF kan lah. Lama-lama besar dari tahun 2020 itu. Awalnya kan dia musola saja itu, musola di Wonosalam itu. Saya tahunya Muharrar Hudhori itu kalau nggak keliru udah tahun belasan itu. Apa 2015 atau berapa itu dulu. Saya dulu kenal juga dengan Muallim. Tahu Muallim nggak? Iya, metode Muallim. Siapa? Dawam Muallim, ya, Kiai Dawam Muallim itu saya kenal dulu itu. Apa 2012 apa berapa itu. Lah, belajar dari sarang juga dia kan? Iya. Al Anwar. Ya, itu saya tahu juga. Jadi buka pesantren di Bontang, Kalimantan. Ya, cerai sama istrinya. Iya, cerai, ada masalah. Jadi ini istri yang di Tangerang itu kan. Iya, itu saya juga ada dapat info. Tempo hari gabung juga sama beliau kan. Ikut, tapi karena ada masalah di grup, saya keluar. Ada salah satu santrinya kurang menghormati kawan-kawan lah, termasuk saya belain, rupanya karena ricu udah keluar dari grup Muallim itu, metode Muallim itu. Nah, setelah selesai dari metode Muallim itu, inilah jumpa sama kawan-kawan di media sosial. Metode itu belum ada nama. Jadi awalnya kami mutlak tolabul ilmi lah kan. Iya, betul. Lama-lama udah cerita duit aja. Uang aja. Siapa yang dicerita duit? Maksudnya ya Ustaz Muharrar Hudhori itulah. Maksudnya cerita duit itu seperti apa contohnya, Ustaz? Gimana penghasilannya? Ya mau bangun ini nggak pernah puas. Kawan-kawan udah bantu. Jadi saya jumpa Kiai Demak. Sebetulnya kan kita nggak mungkin nggak perlu uang ya, duit. Nggak mungkin perlu, itu munafik lah. Cuman kalau terlalu kayak habis manis sepa dibuang itu kayaknya nggak kenal sama kami. Kami termasuk besarkan kan, sampai ada yang kiai dari Lombok itu kan, sampai ngutip-ngutip apalah sumbangan untuk membesarkan pesantren. Beliau itu udah ada pesantren, tempo hari belum di musola kan, musola punya. Saya dulu tahu dulu masih kecil itu. Iya, jadi hanya beberapa. Habis itu kan kami ngadain sanad akbar. Dan termasuklah saya dan kawan-kawan tim untuk mengumpulkan. Karena kami masih niat, udahlah gitu. Udah buat pesantren, rasanya masih kurang lagi. Mau beli tanah ini, mau buat ini lagi. Kurang besar. Jadi kawan-kawan ini, ya sampai ada Ustadz Zaidun itu kan, dia kalau bahasa kayak illegal logging, mungkin lah, saya kurang paham juga. Tapi dia di Kalimantan, masalah kayu-kayu itu kan, logging itu kan. Cuman dia tempat dia di Demak. Itu habis, tempo hari kan, udah yai, saya bantu untuk ngisi pulsa saja, supaya bisa online 10 juta. Terakhir habis 50 juta dia itu. Kawan-kawan bantu laptop, oke. Kalau yang ini itu oke. Banyak lah, pasir, apa semua. Tapi ceritanya itu, kan saya masukkan anak ke situ sempat 7 bulan. Saya keluarkan dari pondok. Dia kan ngatain saya kedekatan kan gitu. Udahlah. Jadi pondok di Sumatera Utara ini saya keluarkan anak, sampai di sana bahasanya nggak nggak bagus pengajaran. Kalau sholat itu udah kodo saja, kadang nggak sholat. Anak dikasih HP, kadang anak nggak diperhatikan. Kadang di rumah warga, tiap bulan nyetor. Anak saya balik sini, saya tengok itu kurus betul. Sangat-sangat kurus. Ditanya makanmu kayak mana? Dibayar kalau perlu ini transfer. Ya enggak? Makanya
terakhirnya membuat saya agak mandek untuk mondokkan anak gara-gara kelakuan beliau lah itu. Karena anak saya di sana nggak diurus. Apa yang belajar, apa yang disorot itu ya hanya beberapa. Saya kan tahu sendiri karena anak saya pondokkan di situ tempo hari, saya masih cuek saja dengan cerita kawan-kawan, kan gitu. Ya udahlah, coba buktikan sampai ada anak kawan dari Pulau Batam tuh begitu juga. Karena kan mereka katanya berbasis IT. Sebetulnya saya ada salah juga nya Ustadz. Karena saya termasuk membesarkan metode Arba'in itu, akhirnya viral gitu. Entar dulu, yang membuat nama itu sampean ya? Saya, kan ada saya kirim Video. potongan video YouTube. Entar dulu, ya untuk isinya itu kayaknya upgrade berkali-kali itu, Ustaz. Upgrade. Iya, ya. betul. Berkali-kali. Karena kami kan istilahnya bukan riset ya, bincang-bincang. Kayaknya nggak betul ini Yai, kayaknya nggak betul ini. Kayaknya nggak betul, karena kami kan uji kelayakan pada saat itu. Soalnya gini, banyak ada santri dari Gresik ngaji ke rumah. Iya. Disuruh perbaiki kalau ada yang salah. Ternyata komentar-komentar saya yang di Facebook itu juga ada ya, banyak yang dicatut ke situ. Jadi permasalahan-permasalahan yang agak rumit seperti yang yang ada di metode-metode lain itu kan saya sampaikan di Facebook itu. Dan ternyata terjatuh juga di situ. Metode Arba'in itu apa yang saya dapat dari Ustadz saya masukkan juga ke situ. Apa yang saya tanya sama Ustadz mualim di kampung ini, tuan guru di kampung ini. Jadi kan tempo hari kan saya ini ada loh, udah itu kan kami print kan, udah jadi PDF kan, saya PDF kan. Itu kan inisiatif untuk menjadikan PDF itu kata istri PDF kan saja, jadi saya PDF kan. Awalnya itu cuman foto-foto berserakan. Jadi saya pusing. Nah karena sudah di PDF kan menjadi satu bundel sekian lembar. Saya edit, saya kasih gambar beliau yang di awal betul itu ya, yang belakangan ini kan sudah komputer itu. Betul. Jadi kan cerita, kan ada yang Al-Aqlam itu ya, Risalatul Aqlam. Kayaknya siapa itu, Ustaz? Yang Ibnul Qadamaini ya. Yang Risalatul Aqlam itu kan awalnya kan ditulis, habis itu di komputer. Rupanya katanya kurang berkah, dibalikkan ke dalam bentuk tulisan tangan. Karena untuk dapat barokah itu. Jadi tempo hari, kenapa kami nggak mau mengkomputerisasinya? Karena banyak juga kawan-kawan yang ahli IT bagian itu. Saya dan beberapa kawan mengatakan, biarkan saja sejadinya saja, biar tahu itu, biar dapat berkah. Mungkin digitalisasi perlu, tapi nggak apa-apalah yang begini. Begitu pada saat itu. Tapi, jadi berarti jelas ya, itu bukan karyanya siapa namanya? Khudori Mu'allim, siapa namanya? Khudori berarti, Mukharrar Khudori. Tapi jadi nama asli beliau itu Mukarrar. Cuman dia kan memperbaiki bacaan kan dari kitab Al-Muharrar itu kan. Bapaknya Pak Khudori. Berarti nama aslinya Mukarrar berarti ya? Iya, nama aslinya Mukarrar. Mukarrar bin Ahmad bin Khudori bin Ahmad bin Karsaji. Karena saya ada 2 kali lah ke situ. Berarti bisa dibilang Ustaz ya, meninggalkan kawan-kawan yang lain dan membesarkan nama sendiri berarti ya, membesarkan nama sendiri. Betul. Itu yang membuat sakit hati kawan-kawan ini, dan masih ada grup-grup kami itu kan. Jadi dalam satu kesempatan kami tempo hari udah itu kami nggak dianggap, ya udahlah gitu. Bentar dulu, jadi merasa ada yang ingin ditanyakan. Maaf ini potong ini. Kira-kira berapa orang yang berpartisipasi dalam penyusunan Arba'in itu, kitab Arba'in? Kitab Arba'in kalau kawan-kawan online itu ya ada 20, tapi kalau yang di tempatan ini banyak. Termasuk Ustadz pun masuk. Ilmunya nimbrung di situ loh. Ustadz siapa? Kan kita kan pernah Ustadz Abil Faid. Oh iya. Ustadz Ahmed. Oh iya. Iya, kan saya kan baca-baca juga. Baca-baca juga dari tulisan Ustadz. Jadi kan kalau ada kurang lebih, kami itu kan berbincang. Kayaknya ini kurang pas ini. Ini saya ada temukan begini gitu loh. Oh, dulu yang sampean sering nanya itu ya? Iya, betul. Saya kira. Betul. Jadi pada saat itu kami pun lagi nyusun. Jadi kalau ada masalah, jadi kayaknya di laga gitu, cocok nggak gitu. Terakhirnya bincang. Ini sebetulnya metode Arba'in ini metode gado-gado.
cerita Ustadz Muharrar Qudori ini bukan sekali dua kali, berkali-kali beliau ini jadi masalah. Iya ya, Ustaz. Salah. Berarti dulu Jadi, sampean yang cerita sering tanya di inbox itu mau bikin metode itu untuk Al-Arba'in ya? Iya benar. Berarti banyak isi dari saya berarti itu kitabnya. Ada. Jadi sebetulnya makanya semalam ketika Ustadz metode Al-Miftah itu saya sebetulnya nganjurin metode Arba'in gitu, tapi udahlah, nanti masalah pula. Kalau beliau itu katakan tiba-tiba Al-Mubarak Al-Arba'in itu nuntut, nggak bisa karena saya sendiri kan gitu kan. Jadi Al-Arba'in itu saya berembuk sama kawan-kawan kira-kira metodenya apa gitu kan. Tapi akhirnya udah terbentuk Arba'in kayak mana gitu, karena 40 halaman pada saat itu dan 40 hari kan gitu. Jadi isinya itu berarti hasil kerjasama ya, bukan hanya satu orang gitu ya? Kerjasama. Bukan, banyak orang. Bahkan dari saya sendiri juga ada berarti. Betul. Jadi metode Arba'in itu, makanya beliau kata siapa saja boleh ngajar. Itu ada sampai di klaim gitu. Karena memang bukan beliau mutlak sendiri loh. Kalau ada kesalahan kami komplain, ini nggak benar, ini kayaknya kayak gini lah, ada yang di sini gini. Pada saat itu kami uruk rembuk gitu untuk metode itu, cuman memang kekakuan metode itu tetap lagi hanya mendasarkan kepada penghafalan teori saja. Contoh, itu huruf-huruf tempo hari beliau tidak dapat. Saya anjurkan tengok Al-Muyassar karya Allahyarham Aceng Zakaria. Jadi kan di situ kan dirunut itu 1 huruf, 2 huruf, 3 huruf, 4 huruf, 5 huruf kan gitu. Faedah-faedahnya. Jadi pada saat itu beliau belum ada. Sedangkan nidak saja tempo hari itu kan dibilangkan huruf nidak kan 8 ya, ayah, hayawa. Dimasukkannya ayuha, ayatuha. Pada saat itu kami komplain. Iya. Ayuha sama ayatuha itu kan nidak. Itu kan isi mubham yang dipanggil ianya itu ayatuha ya ayuha. Pada saat itu kami komplain. Pada saat itu ditambahinya dirombak lagi, diroker lagi. Contoh, beliau kan membagi pada saat itu fi'il madhi. Tulisan madhi saja pada saat itu beliau saja kan kan kalau seandainya nakiro kan fi'lun madhin. Dia salah, fi'lun madhi. Ada ianya. Iya, memang beliau kurang. Kalau dari ilmu alaq beliau kurang, Ustaz. Karena memang saya tahu sering diskusi. Jadi kami komplain. Udah itu lagi pada saat itu masalah isim yang fi'il yang mabni. Pada saat itu saya komplain. Mudhari itu ada mabni. Jadi jangan katakan mudhari itu enggak mabni. Jadi pada saat ini dimasukkan. Memang pada dasarnya mudhari itu mu'rab, tetapi kan ada pada domir hunnanya itu mabni. Masuk nun taukid sakila sama khafifah juga jadi mabni. Pada saat itu gitu. Banyak sebenarnya, Ustaz. Masih sangat banyak kekurangannya itu. Ini saya kan memang karena kami sudah bubar, jadi itu perkembangannya nggak terlalu signifikan. Paling menambah arut saja lah, arut dan kawafi masalah 16 bahar itu, ya kan? Kalau metode saya yang dulu itu sebenarnya sudah lebih dulu dari Muharrar Qudori itu. Cuman karena saya sendirian, nggak ada tim. Sebenarnya saya sempat kaget, Ustaz. Loh, ini kok banyak kesamaan dengan punya saya. Padahal tahu dari mana ini? Ternyata sampian juga. Iya benar. Sebetulnya kalau Ustadz izinkan, kami masih ada grupnya. Kalau kita uruk rembuk, kalau kita mengapakan kerja bersama-sama itu lebih cepat. Iya. Saya masih ada grup kami, masih ada. Ini doakan saja, Ustaz. Saya sebenarnya menyusun kitab. Insya Allah ini bisa dipakai untuk kelas menengah sampai kelas atas, Ustaz. Biasanya ini sering dipakai di banyak kekurangan itu. Contohnya di belakang itu kan sebetulnya rencananya itu kan nggak sampai mubtada, sampai khobar sama fa'il naibul fa'il, masih ada harusnya tambahan tempo hari. Ini tambahannya mana? Karena kami nggak ada tambahan lagi. Itu kan terbatas itu. Di ujung saja. Kalau sampai situ materinya. Karena kami nggak nimbrung lagi gitu, ya udahlah. Lagian pun masing-masing udah ada kesibukan. Jadi pada saat itu kerja bersama-sama. Jadi sebetulnya kalau Ustadz buat metode ya sangat mendukung sekali. Ini udah. Jadi cuman kami
udah 96 halaman Ustadz. Cuman rumusan untuk kelas diskusi ya, untuk kelas pemahaman mafhum di dalam ilmu, dari dalam ilmu kitab itu kan ada pemahaman secara tekstual dan kontekstual. Lah ini saya memasukkan sampai klasifikasi itu 3 makna. Jadi ada makna state 1, state 2, state 3. Jadi tiap-tiap kata itu seperti contohnya kalimat isim. Ini secara perkodia ini kalau kalimat isim ini pemahamannya apa? Oh ini taukid. Meskipun nggak ada huruf taukidnya, kalau kalimat isim berarti taukid. Sedangkan untuk yang diawali dengan fi'il, oh berarti faedahnya mujarradul ihbar, kemudian faedah-faedah yang lain. Saya tahu Ustadz kan kadang di Facebook itu sadar bahwasanya perlu dibantu masalah pendanaan, sangat perlu sekali dibantu. Karena saya tengok Ustadz bekerja sendiri. Iya, sendirian saya. Semuanya. Enggak, ini pakai HP, Ustadz. Untuk masalah media sosialnya, masalah semuanya. Jadi kalau saya tengok ini tantangan ke depan, setelah metode Ustadz viral, santrinya berbondong-bondong di situ. Amin. Kalau perlu buat metode usahlah muluk-muluk sampai 40 hari jadi bisa gitu kan. Nggak usah. Buat aja setengah tahun 6 bulan, metode belajar 6 bulan gitu kan. Kalau memang akan datang. Santri saya 4 bulan Ustadz. 4 bulan bisa Ustadz baca 1 kitab Ustadz. Nah begitu. Kalau nanti dalam metode itu Ustadz sudah ngasih gambaran gitu, boleh jadi santri-santri saya, anak-anak saya lemparkan ke tempat Ustadz karena untuk cuci coba belajar itu. Kalau yang ini nih, aduh nggak benar, waktu saya datang situ anak-anak banyak nggak sholat, padahal pondok suka-sukanya, nggak ada pengawasan, nggak betul-betul tersistem. Kalau berharap sih Ustadz nanti buat viral macam beliau juga, tapi harapan HP jangan santri yang megang, Ustadz yang kontrol. Jadi macam itu kan sebetulnya metode dia nyuruh baca-baca kitab anak-anak itu kan urumbuk kami itu, suruh begini. Tambah lama kan dia dari akun-akun yang lain itu kan besar metode dia. Jadi apa nama metode Ustadz, nanti ada anak yang dites langsung diapakan itunya itu lama-lama kan banyak orang membagikan. Orang kan sekarang kan nengok hasil. Macam beliau, anak beliau itu cuma suruh ya hafal saja tuh, apa kalimat, ada berapa kalimat, sebutkan apa kalimat, ucapan yang satu ada berapa kalimat, ada 3, sebutkan isim fi'il huruf, apa isim nama. Itu hanya ngapal anak-anak. Kalau ditanya nggak tahu. Anak yang 5 tahun itu. Wong pernah ngaji di Al-Mubarak 1 tahun, anaknya mau dimondokkan ke saya sama bapaknya. Ke sini, bapaknya ke sini. Enggak bisa baca kitab sama sekali, Ustaz. Bener itu. 7 bulan anak saya di sana, balik kemari ditanya. Nggak. Ya Allah. Habis dari Sumatera Utara ini ke Jawa Tengah, keluar dari pondok untuk apa? Yang kita pikir apa, rupanya kata udahlah, istri pun marah, apa semua marah, udahlah pendanaan, itu kurang pendanaan. Kalau yang nyokong Ustadz itu banyak kayak beliau itu, yang Ustadz Muharrar itu, saya rasa lebih besar Ustadz lagi lah. Ustadz dengan keterbatasan aja bisa fight. Iya, jadi memang pendanaan lah Ustadz yang apa. Kalau apa, murid-murid Ustadz wajib publikasi lah. Jadi nanti kalau anak saya kan itu yang perempuan tempo hari, ada anak saya laki-laki 2 orang ini, nomor 3 sama nomor 4 itu. Jadi kalau memang diizinkan suatu saat saya mau terbang ke sana lah, membawa anak, menitipkan biar dapat berkah dari Tuan Guru di sana. Kalau saya, kalau ngaji di saya harus siap ikut Basul Masail untuk menggembleng mental. Tidak apa-apa. Jadi saya serahkan kepada, ibaratnya kalau tukang, dia lebih tahu lagi apa yang harus diapakan. Kalau kita kan nggak apa kali. Itu betul. Cuman anak saya ini masih SD, itulah lama. Tak panjang umur saya, tak panjang umur Ustaz. Amin. Itu jadi masalah aja. Jadi kalau ngaji di sini tuh harus berani fight, harus berani bertarung dengan santri yang lain. Cuman yang itu yang saya sayangkan, tempo hari anak saya mau dibawa ke Jawa, tempo hari kan terpikir di Jawa ini lebih bagus ilmu alatnya, lebih baik, lebih betul-betul belajar. Sampai ditinggalkan sekolah umum itu supaya lebih fokus agama loh Ustaz. Eman Ustaz, eman. Iya, itu. Orang barat itu alim-alim Ustaz, orang Aceh, orang Medan itu alim-alim sebenarnya. Tinggal bagaimana cara mengelola. Saya kalau nengok posting Ustaz tadi,
Cuman kalau orang-orang yang ngomong usah apa namanya sebarkan aib, iya beliau itu nyebarkan aib orang nggak mikir-mikir kok. Iya, Habib Umar Al-Hafid punya santrinya yang sakit hati Ya itu. Allah, anak beliau ditarim itu yang perempuan si Halimah nomor 1. Iya. Lucu kok guru Tarim. Anak beliau dilempar ke Tarim kok. Tempo hari kan ngumpulin uang santri beliau berangkat umroh, tiba-tiba haji pura ada suami istri. Anak-anak makannya istilahnya ceking kurus. Duit dari mana kalau nggak ditekannya dari situ? Orang anak saya sendiri ada di situ kok. Berarti Jadi marah gitu. Jadi bukan sekedar itu. Kalau kawan ngomong kan yang di grup itu, antum kan besarin arba'in, masih berani juga beliau minta. Ya udahlah saya katakan gitu, nggak apa-apa. Tapi lama-lama pengajarannya itu loh. Saya bayar, saya keluar uang kok. Hasilnya kok apa Nol gitu. gitu Itu ya? yang membuat marah. nol. Iya, pihak keluarga ini itu. Puluhan juta orang kami ke Jawa sana tempo hari, Ustaz kok. Pulang balik. Hasilnya Ya, nol, 7 bulan kemudian itu. pelayanan untuk Iya. tempat juga sangat ini ya, apa namanya, memprihatinkan Ustaz ya. Nggak betul Ustaz. Tapi yang sakitnya gini, beliau itu sering sekali memojokkan dan merendahkan pesantren-pesantren yang lain dan guru-guru yang lain. Pada saat itu kan saya ngangguk saja namanya apa gitu, ya udahlah saya kurang paham metode di Jawa gitu saya pikir. Contohnya pesantren apa Ustaz? Contohnya? Hah? Contohnya? Ya contohnya dikatakan pesantren-pesantren besar tempo hari dibahasakannya itu hanya bisnis pendidikan, cuma numpang tidur kayak buat kos saja katanya. Nggak ada itu, rupanya terakhirnya sama beliau. Oh, berarti Kalau nggak alim lah apa. berarti Ibadah akhlak cerita, kalau ceramah itu kan akhlak itu anak. Kalau penuturan dari anak perempuan saya itu sholat itu ya kodo saja, nggak ada masalah. Ya Jadi subuh Allah. nggak bangun nanti jam 8 pagi udah sholat kodo. Kalau yang kodo, kalau enggak ya enggak. ya Allah, itu kan wajib ya, di mana itu jadi astagfirullah. Nah itu anak saya untung balik ke sini baru balik perempuan itu. 1 bulan setelah, mungkin karena checking kurangnya asupan gizi, sebulan di sini makan maaf barulah balik, barulah datang haid. Kalau di sana ya Allah dibawa saja badannya kurus. Padahal sampean ini termasuk pahlawan nih Ustadz di bidang apa namanya larba ini ya. Tapi kok tidak diingati, anggaplah seperti itu kan. Pahlawan tapi kok dilupakan gitu. Nggak ada masalah. Saya nggak ada masalah. Satu lagi teman yang tempo hari nyusun iklal yang apa itu, yang dasar itu. Iya. Jadi dia yang bina itu kan. Jadi disusunnya sohe apa ajwab mahmus apa itu mu'tal apa misal nakis dan lain sebagainya itu susunnya kan. Pada saat itu kan dijanjikan kalau seandainya karya tulisnya udah apa nanti ada uang sangunya paling tidak 500.000. Ya nggak ada. Kawan itu ngomong ya udahlah katanya gitu. Padahal dia udah capek-capek habis waktunya loh, orang Batam. Ya Allah. Ini entar dulu. Itu kan mengatasnamakan bukunya sebagai karyanya Muharrar Hudhori ya. Apa enggak termasuk merampok nama dari orang-orang lain? Itu kan kesatuan itu. Ya nggak ada masalah, kami kan rela saja ya udahlah gitu. Iya, secara sambian rela nggak masalah Ustaz. Tapi itu kan organisasi kan. Yang jadi ketua dulu siapa? Yang jadi ketua? Saya ketuanya. Ya Allah. Saya ketuanya. Seharusnya kan makanya namanya kan sambian, karena jadi ketua kan seperti itu. Udahlah Ustaz. Kalau gigat masalah itu zaman itu ya Allah, saya pun ada sakit hati. Ustaz waktu posting itu saya tadi nampak muka beliau itu jadi ingat lagi, jadi marah lagi sebenarnya. Ya nggak apa-apa lah. Ilmu saya dipakai juga nggak masalah Ustaz. Hah? Ilmu saya dipakai juga nggak masalah. Berarti saya ada sumbangsi pada arba'in itu. Ada sumbangsi, enggak. Itu rata-rata dari mana-mana saya apa? Gado-gado berarti. Nah, itu juga. Gado-gado itu sebenarnya gado-gado itu. Setelah jadi ternyata diaku ya. Lagi bosan. Hah? Setelah jadi diaku sebagai namanya sendiri, tidak ada timnya. Kan beliau sendiri yang ngaku dari potongan YouTube yang saya kirim itu. Iya betul. Jadi kalau mau bukti otentik, saya ada foto, saya ada kegiatannya, pengakuan beliau pun ada, dan itu di belakang kami itu ada yang uangnya banyak, ada yang habis-habisan, ada yang waktunya. Pada saat itu memang ikhlas betul lah Ustadz waktu buat sanatan itu. Andai kata pada saat itu Ustadz yang disokong, mau udah besar betul ya.
Iya, bisa bantuan itu bukan dari Indonesia saja, tapi dari mana-mana datang. Ya Allah Gusti. Iya, iya. Iya, Ustaz. Mungkin seperti itu saja dulu. Oke, Ustaz. Iya. Terima kasih ya. Iya, yang makasih Terima kasih. sudah waktunya. Makasih sudah mewakili saya. Ya udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.